Pada video ini kita akan belajar tentang interpolasi. Nah, interpolasi ini ada beberapa macam, ada interpolasi linear dan sebagainya. Ada juga interpolasi Lagrange dan ada beberapa interpolasi lainnya, namun pada video ini kita akan belajar tentang interpolasi linear. Nah, interpolasi linear digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui dengan asumsi bahwa perubahan antara titik-titik tersebut bersifat linear. Nah, algoritma dari interpolasi linear yaitu menentukan dua titik yang diketahui, misalnya tahun dan jumlah mahasiswa. Nah, kemudian setelah kita menentukan dua titik data yang diketahui, maka kita menggunakan rumus interpolasi linear untuk menghitung nilai yang tidak diketahui. Lalu yang ketiga adalah kita substitusi nilai-nilai dari titik yang sudah diketahui itu ke dalam rumus interpolasi linear untuk menemukan hasil yang diinginkan. Nah, saya kasih contoh kasus. Seorang peneliti ingin memperkirakan jumlah mahasiswa pada tahun tertentu berdasarkan data jumlah mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, diketahui data sebagai berikut. Pada tahun 2018 terdapat 1.200 mahasiswa dan pada tahun 2022 terdapat 1.800 mahasiswa. Nah, carilah jumlah mahasiswa pada tahun 2020 menggunakan interpolasi linear. Nah, maka kita masukkan, kita ketahui bahwa ada data di tahun 2018 yaitu data mahasiswa sebanyak 1.200 dan di tahun 2022 ada 1.800 mahasiswa. Bagaimana dengan tahun 2020? Nah, pada tahun 2020 kita akan mencoba mencari perkiraan jumlah mahasiswa menggunakan interpolasi linear. Nah, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus interpolasi linear yaitu Y sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 kali Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, maka kita masukkan X1, Y1, X2, Y2 ke dalam rumus. Nah, di mana tahun 2018 itu adalah X1, tahun 2020 adalah X2, dan tahun yang kita cari yaitu tahun 2020 merupakan nilai X. Sementara jumlah mahasiswa kita anggap sebagai Y, yaitu Y1 untuk jumlah mahasiswa di tahun 2018 dan Y2 untuk jumlah mahasiswa di tahun 2022. Nah, kita masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 ke dalam rumus, termasuk nilai X 2020 ini, untuk mencari nilai Y atau jumlah mahasiswa pada tahun 2020. Sehingga kita mendapatkan menggunakan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X ditambah dalam kurung X dikurang X1 kali Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ketika kita substitusi nilai ini ke dalam rumus ini, maka kita mendapati bahwa jumlah perkiraan mahasiswa pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.500. Nah, jadi interpolasi linear ini rumusnya sangat sederhana tapi fungsinya sangat powerful karena bisa memperkirakan jumlah mahasiswa di tahun yang belum ada datanya. Misalkan ya seperti ini tahun 2020 dengan asumsi bahwa data yang kita ketahui adalah bersifat linear. Nah, jadi sesederhana itu interpolasi linear. Yang perlu kita ingat adalah rumus interpolasi linear dan data-data yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, oke, silakan dicoba contoh soal ini. Diketahui dua titik data X1, Y1 yaitu 2 dan 4 dan X2, Y2 yaitu 6 dan 8. Nah, tentukanlah nilai Y untuk X sama dengan 4.
menggunakan interpolasi linear. Nah, jadi di sini kita akan mencari berapakah nilai Y jika X-nya sama dengan 4. Nah, sementara data yang kita sudah miliki, X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, dan Y2 sama dengan 8. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus interpolasi linear. Y sama dengan Y1 ditambah dalam kurung X kurang X1 dikali Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Maka kita mendapatkan hasilnya Y sama dengan 6. Jadi untuk X sama dengan 4, kita mendapati bahwa nilai Y sama dengan 6. Nah, sesederhana itu. Oke, silakan dicoba latihan soal yang ada 2 nomor ini. Silakan dicoba, dikerjakan.